Iya. Lihat Bu Guru aja. Bentar dulu Pak. Kita sabar menunggu Ibu. Ya, dulu. Ini sabar ya Bu. Ya, emang materinya sabar ini. Oh sabar, ya kita harus sabar. Ya. Gimana Pak? Sudah kelihatan? Sudah Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman. Anak Semangat. semangat ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas, dimohon untuk memimpin. Mas Indro, silakan temannya dipimpin untuk berdoa. Ya, siap Kang. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, masih semangat ya walaupun waktunya udah dari tadi belajar terus ya. Sekarang jam terakhir. Kita harus masih tetap semangat. Nah, pelajaran yang terakhir ini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi indahnya berperilaku terpuji. Ya, seperti pelajaran yang sebelumnya. Tapi sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru mau absen dulu biar ketahuan siapa yang hari ini tidak hadir. Ya, Bu Guru panggil ya. Mbak Ya, Bu Yuyun. Guru. Hadirah. Ya, Mbak Nur. Mbak Nur mana Mbak Nur? Udah hadir belum? Kira Bu. Ngantuk itu. Ya, Si Nur ngantuk. ngantuk ya Mbak. Ya, jangan ngantuk Bu. Jangan ngantuk Mbak. Masih semangat kan? Iya. Semangat. Semangat. Mas Indro. Hadir Bu Guru. Ya, Mbak Musa. Hadir. Prof. Ya, Mbak Siti mana Mbak Siti? Hadirah. Ya, hadirah. Mbak Eka. Hadirah. Ya, siapa satu lagi ini Mbak Reni. Mana Mbak Reni ya? Hadirah Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini Masih murid-murid Bu. belajar akidah hadir semua. Ya, pembelajaran kita hari ini tentang akidah akhlak, tentang sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Robah tentang perilaku terpuji ini ya, seperti yang kemarin. Kemarin kita belajar perilaku terpuji. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Yo, siapa yang masih ingat? Yuyun Bu. Ya, Kemarin ya. Kemarin sih tentang sabar Bu, tabah. Tabah sekarang juga masih sabar dan tabah. Selain sabar dan tabah, apalagi ya perilaku terpuji? Menjawab salam Bu. Ya, menjawab salam. Terus? Menghormati orang tua Bu. Iya betul. Ya. Mencintai sesama orang Islam Bu.
Ya, betul. Anak-anakku emang hebat-hebat semuanya. Alhamdulillah. Ya, semoga menjadi anak solih-solihah. Amin. Ya Allah. Dan semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Amin. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar dapat mengetahui makna perilaku sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan sebagai cerminan iman. Yang kedua, agar dapat menjalankan sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan sebagai implementasi dalam meneladani kisah Bilal bin Rabah. Yang ketiga, agar dapat membiasakan diri berperilaku tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Yang terakhir, agar dapat menerapkan perilaku tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita belajar hari ini. Ya. Ini perhatikan tentang Bilal bin Rabah. Bu Guru akan cerita. Kalian harus dongeng ya Bu, dongeng. Cerita ya. Nanti kita bercerita tapi sama-sama ya. Setelah Ibu cerita, kalian juga harus cerita ya. Kalau nggak mendengarkan nanti nggak. Jangan komen sendiri ya kamu, Mas Hendro ya. Bukan baik-baik. Ya Bu Guru. Cerita apa Bu Guru? Ini cerita kisah Bilal bin Rabah. Bilal itu siapa Bu? Apa? Itu yang anak Bilal itu siapa? Itu Ya. anak tetangga sebelah apa? Bagus, cerdas. Sebelum Bu Guru cerita sudah tanya dulu. Cerdas. Siapa yang mau jawab? Yo. Bilal ini Ansane. siapa? Coba. Teman saya namanya Bilal Bu. Iya, Kansanendro Bu, Kansanendro. Siapa lagi Bilal itu? Coba. Bilal itu pas lagi Ramadan itu kayak ada yang tugas jadi Bilal, ada yang tugas doa. Ya, siapa lagi yang punya yang tahu Bilal siapa coba? Aku nggak punya Bu. Hitam itu ya Bu. Temannya Eka, Bilal juga yang hitam itu. Iya, Bilal temannya Kan sama. Mbak Eka juga ya Bilal. Lah di Bu Guru di sini mau cerita tentang Bilal. Tapi Bilal yang mau diceritakan sama Bu Guru bukan Bilal temannya kalian ataupun tetangga kalian ya. Oh. Bilal ini adalah orang yang berkulit hitam, memiliki postur tubuh yang kurus, berambut tebal, berasal dari Habsah. Dia juga memeluk agama Islam dan dia mengalami masa kejamnya masa perbudakan pada saat itu. Paham? Siapa yang paham? Siapakah Bilal itu? Coba, siapa yang paham? Kulitnya hitam. Ya, Budak berkulit hitam. nah, seorang budak. Terus? Rambutnya Kurus Bu, kurus seperti saya Bu, kurus. Ya, kurus, ya. Saya Coba juga bayangkan kurus. seperti apakah Bilal itu? Seperti Yoyo juga kurus itu. Iya, orang yang hitam, badannya kurus, terus Sama yang rambutnya kritiknya kain. tebal, iya. Dia memeluk agama Islam dan dia adalah seorang budak, ya. Budak dan masa perbudakan masa itu sangat kejam. Coba bisa kalian bayangkan, ya. Nanti Bu. saya Bayangkan bayangkan. dulu Bu. Bayangkan Ya, dulu. dibayangkan. Coba. Tidak terbayangkan. Ya, saya bayangkan dulu Bu ya. Coba Mas Edo kalau udah bayangan coba ceritakan siapa Bilal itu. Udah selesai ya bayangannya ya. Bilal. Sudah Sudah. Bu. Ya, coba siapa Bilal itu? Jelaskan dulu. Iya. Oh. Saya membayangkan seorang yang berkulit hitam tapi tidak seperti Eka ya. Kemudian Cantik. kurus tapi tidak seperti Yoyon. Kemudian Ya, terus? dia seorang budak Ya. yang sangat kasihan karena Sabar. apa istilahnya itu Siksa. sama majikannya itu disiksa, Iya, kasihan betul ya. Iya. dipepes, dijemur di atas matahari Bu, di Iya, batu Bu. pinter. Budak siapa, Siapa Bu? lagi Budak yang itu? udah paham siapa Bilal itu?
Siapa yuk, Mbak? Belum tahu. Siapa yang belum tahu? Eka, Bu. belum tahu, Aku belum tahu. Belum tahu. Oh iya, itu ciri-cirinya Bilal itu adalah orang yang berkulit hitam, berbadan kurus, berambut tebal. Dia itu Kritik nggak, Bu? berasal dari Kayak kamu. Habsyah dan dia seorang budak yang memeluk agama Islam dan dia yang selalu disiksa oleh majikannya. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham siapa Bilal itu, kita lanjutkan. Lanjut. Ikan cucut. Ya, Lanjut. coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ya, itu gambar apa kira-kira? Gambar batu. Gambar benda. Lagi tidur. Terus apa lagi? Orang lagi tidur. Lagi. Dikasih Bang. Lagi dijemur. Oh iya. Diikat Bu tangannya Bu. Ikat tangannya. Pinter, hebat-hebat. Emang Tiduran anak di pasir. Ya, Bu Guru Tiduran. katakan ya maksudnya ya. Kasihan itu, Ini Bu. adalah Bilal, ya. Bilal yang sedang disiksa oleh majikannya. Kira-kira siapa yang tahu majikannya? Bilal namanya siapa? Nggak tahu, Bu. Ya. Saya tahu. Saya nggak hidup di zamannya, jadi nggak tahu, Bu. Nggak kenal. Yo, Saya belum lahir majikannya waktu Bilal itu. itu namanya Umayyah. Siapa? Iya. Umayyah sih laki-laki apa perempuan, Bu? Umayyah itu laki-laki. Oh, laki-laki. Kayak nama perempuan ya. Umayyah itu Itu lagi laki-laki. makan tuh, Bu. Iya, main itu jangan makan mulu nanti jadi mood. Gendut. Iya. Enggak, Bu. Ya, Yuyun itu yang makan. Ya. Enggak, Bu, tuh kan. Makan kan. Ya, Abu Bakar. Siapakah Abu Bakar itu? Belum juga ada nama Abu Bakar. Siapa kira-kira Abu Bakar itu? Sahabat Rasulullah. Iya betul. Ada nyanyiannya juga ya. Abu Bakar sahabat Nabi, Utsman, Treng. Umar, Sayyidina Ali. Treng. Itu pinter ya itu Abu Bakar. Terus, Bu, nyanyi. Lanjut, Bu. Terus nyanyinya, Bu. Sampai Abu isan nanti, Bu. Bakar, seorang sahabat Nabi itu mengetahui bahwa Bilal itu terus-menerus siksa oleh majikannya. Abu Bakar itu bermaksud ingin membebaskan Bilal. Pada suatu hari Abu Bakar menemui Bilal. Kira-kira di mana Abu Bakar menemui Bilal? Di padang pasir. Iya betul, di padang pasir. Abu Bakar menemui Bilal di padang pasir di bawah terik sinar matahari, ya, karena sedang mendapatkan hukuman, mendapatkan siksa dari majikannya yang bernama siapa tadi majikannya? Umayyah. Oh, banyak. Ya. Kenapa disiksa itu, Bu? Iya, coba siapa yang tahu itu? Mbak Yuyun ingin tahu kenapa disiksa Eka, Bilal? Bu. Eka tahu karena dia yang Ya, Mbak nyiksa. Eka, kenapa Mbak Eka itu Siksa Bilal perasaan disiksa saya. kenapa? Tahu nggak Kenapa Mbak ya, Eka? Bu? Ya, Kenapa ya, Bu? kenapa? Coba. Karena nggak nurut mungkin, Bu. Oh, ya, turut. Ya, Iya. kasih tahu betul ya lebih jelasnya. Boleh nggak nurut ya? Karena Bilal itu disuruh menyembah berhala, tapi dia tetap tidak mau. Akhirnya Bilal itu disiksa sama majikannya dan orang-orang Quraisy, dibawa ke padang pasir yang sangat panas, terus di bawah sinar matahari, tangannya diikat, terus dadanya ditindih sama batu yang cukup besar. Kasihan Akhirnya nggak? diikat nggak, Bu? Kalian melihat seperti itu, kasihan nggak? Kasihan, Bu. Kasihan, Iya, Bu. kasihan. Kasihan kan itu Pengen Bilal. mau deh, Bu. Eka nggak kasih sama saya. Ya, karena Bilal disiksa seperti itu, Abu Bakar mengetahui Abu Bakar ingin membebaskan Bilal biar tidak disiksa dan dia lepas dari majikannya. Ya,
Sudah paham semuanya tentang Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, coba Bu Guru ingin tahu siapa yang mau menjelaskan tentang kisah yang ada di gambar ini? Gambar mana, Bu? Ya, Mbak, siapa ya? Mbak Yuyun ya? Mbak Yun coba. Apa, Bu? Jelaskan ya gambar yang ada di depan kamu coba. Gambar yang batu apa yang apa, Bu? Gambar itu Bilal yang lagi disiksa itu. Oh. Bilal, iya Bu. Saya cerita setahu saya ya Bu. Ya. Bilal itu tidak mau masuk Islam. Bilal itu masuk Islam. Ya, betul. Lapar ini. Disiksa karena ketahuan Islam. Gitu Bu. Iya, betul. Bilal itu disiksa terus-menerus oleh majikannya. Setelah Abu Bakar mengetahui, Abu Bakar ingin membebaskannya. Ya, disiksa di padang pasir yang cukup panas, di bawah terik sinar matahari, tangannya diikat, dadanya ditindih sama batu yang cukup besar, sehingga nafasnya Bilal cerita dari gambar yang ada di situ. Ya. Paham? Oh, Paham, Bu. Kalau sudah paham, nah, ini juga ada gambar, ada dua orang ya lagi berhadapan. Kira-kira siapa dan siapa? Ada yang tahu? Abu Bakar dan Umayyah, Bu. Umayyah. Iya, ini Abu Bakar dan Umayyah kira-kira sedang apa ya? Sedang hitung-hitungan, Bu. Membeli siapa lagi? Sedang Bilal. Iya, sedang bertemu mengucapkan salam. Bebaskan. ya sedang Bilal. berunding. Nah, Abu Bakar sama majikannya Bilal yang bernama Umayyah sedang berunding. Abu Bakar itu mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut, ya, segera menaikkan harganya berlipat ganda. Umayyah itu mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seorang Bilal. Tapi ternyata bagaimana Abu Bakar? Kira-kira sudi nggak membeli budak seperti Bilal? Sudi, Bu. Iya. Mau, Bu. Iya. Mau Ternyata membeli. Abu Bakar bersedia membeli Bilal nih Al-Runding. Nah, Umayyah itu menerima 9 ukiah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. 9 ukiah emas itu banyak banget ya. Bu Guru kasih tahu sebelum kalian nanya, 1 ukiah emas itu sama dengan 31,7425 gram. Banyak ya Bu. Banyak banget ya. Kalau mau hitung nanti setelah pelajaran guru ya bisa dihitung bareng-bareng. Seberapa banyak itu 9 rupiah. Ya. Guru lanjutkan ya. Iya, Umayyah Bu. itu menerima 9 ukiah untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, ya, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau, ada yang tahu? Engkau apa? Yo, yang tahu nggak? Seandainya engkau Abu Bakar akan membeli Bilal 1 ukiah pun, akan aku jual Bilal. Itu. Tapi Abu Bakar menjawab, seandainya Umayyah akan menjual Bilal dengan harga 100 pun, aku tidak akan ragu untuk membelinya. Ya, berarti Abu Bakar seorang yang seperti apa itu? Dermawan. Baik. Baik, dermawan, sahabat Nabi. Apakah kalian bisa seperti Abu Bakar? Tapi karena sudah punya uang. Oh iya, yang penting baiknya ya bisa iya, Bu. kita teladani. Kalau masalah harta ya itu disesuaikan. Seperti itu ya anak-anakku ya. Iya, Bu Guru. Iya.
Sudah paham tentang itu cerita antara Abu Bakar dan Umayyah? Sudah, Bu Guru. Nah, ya, kalau sudah coba Bu Sudah, Bu Guru Guru. nanya sama siapa ya Mbak Muza? Coba gambar di depan kalian kira-kira ceritanya seperti apa? Abu Bakar sama Umayyah sedang berunding, Bu Guru. Nah, terus Mau berunding membebaskan Bilal. Ya, betul. Ya. Siapa lagi? Sudah, Bu Guru. Sudah. Oh, ya, sudah. Siapa lagi yang mau cerita tentang gambar yang ada di depan kalian? Mbak Eka, Eka, iya, betul, Eka. Eka. Ngulangin dari tadi, oh. Terus Bu Guru, Jan. Suaranya bagus sih. Iya, suaranya katanya bagus itu. Kan suruh cerita bukan nyanyi, Yuyun. Kan bisa didengarkan ceritanya. Yo, coba Iya, Mbak bukan Eka. dilihat. Dulu ada Abu Bakar sama Umayyah, majikannya Bilal sedang apa ya? Sedang berunding, Bu Iya, Guru. betul. Ngenyang, menawar, Iya. dia memberikan harganya betul. Bilal. Lalu Abu Bakar membayar berapapun, bayar saja. Kayak gitu kan, Bu? Iya. Benar nggak, Bu? Iya, sebenarnya bayarnya 9 rupiah. Walaupun di Umayyah mau memberikan harga 100 rupiah, Abu Bakar tetap semangat akan membayar Bilal. Ya, bagus, pinter. Kita lanjut ya. Tepuk tangan Ya, dong. tepuk tangan. Hore. Ya, terus lanjutannya nih ada lagi. Tadi udah dibayar Bilal sama Abu Bakar seharga 9 ukiah emas. Setelah dibayar, akhirnya Bilal bebas, sudah tidak menjadi budak lagi. Nah, sejak saat itulah Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ya, kemudian dipilih untuk menjadi muazzin. Nah, ini muazzin. Siapa yang tahu apa itu muazzin? Orang yang mengumandangkan adzan. Iya, pintar. Kalau di kelas 4 ini ada anak laki-laki harus bisa seperti Bilal ya. Ya, Bu. Apanya, Bu? Hitamnya apa? Lurusnya apa? Enggak. Seperti ya, makanya coba ya seperti Bilal menjadi muazzin. Oh. Mas Hendro bisa enggak? Bisa dong, Bu. Iya. Akhirnya hitamnya, Bu. Bisa coba dilantunkan azannya biar temennya tahu seperti apa sih azannya, suara azan seperti apa. Sekarang belum waktunya dan, Bu. Oh, azan itu nggak harus masuk Nanti kalau saya ada, nanti dimarahin Nanti orang. dikira sholat, Bu. Nanti Iya, Bu. dikira mulai sholat. Oh, udah nanti aja ya kalau kita mau sholat jamaah pas istirahat sholat zuhur ya Mas Indro yang azan ya. Ya, iya, Bu. Bu. Nanti masa Mbak Yuyun yang ada, nanti pada lari semua. Nggak apa-apa Mbak Yuyun azan kalau jamaahnya dan imamnya perempuan. Boleh Mas Indro. Iya, maksudnya bukan Ya. masalah bolehnya, Iya. suaranya itu, Bu. Nanti pada lari semua. Oh, iya. Suaranya Mbak Yuyun indah. Menggedar, Bu. Iya, betul. Merusak mikrofon itu, Bu. Pada wedi, Bu. Ya, sejak ya diteruskan lagi ya ceritanya ya. Iya, pasti dong, Bu. Bu, lanjut, Bu. Aku pengen Semangat. tahu. Sejak saat itu setelah Bilal dibebaskan dari Umayyah oleh Abu Bakar, Bilal itu menemani Rasulullah dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah ke Madinah. Dan Bilal itu dipilih untuk menjadi muazzin, orang yang mengumandangkan azan, yaitu Bilal dipilih. Akhirnya Bilal mengumandangkan azan. Karena apa Bilal dipilih? Coba siapa yang tahu kenapa Bilal kok yang dipilih sebagai muazzin, bukan yang lain? Suaranya bagus. Suaranya bagus, Bu Guru. Terus kenapa Suaranya lagi? merdu kayak suara aku, Bu. Iya. Terus kenapa lagi? Suaranya Suaranya keras. betul. Karena Bilal itu suaranya indah dan keras. Ya.
Bilal itu Suara keras seperti apa, Bu? keras itu kenceng, bukan keras Oh, batu. Ya. Akhirnya keras kayak batu. Oh, kalau kerasnya batu sama kerasnya suara berbeda. Ini ya, Bu. Ya. Suaranya Bilal itu indah dan keras. Bilal itu orang yang pertama mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya merdu, keras, dan akhirnya seluruh penjuru Madinah mendengar suara Bilal kalau sedang azan. Ya, paham tentang gambar yang ada di depan kalian? Paham, Bu Guru. Oh, kalau sudah paham, saya tanya sama Mbak siapa itu Mbak Reni, mana Mbak Reni ya? Iya, Bu. Ya, coba ceritakan gambar yang ada di depan kalian itu, depan kamu. Bentar, Bu. Itu Bilal sedang adzan, Bu, di suruh Rasulullah. Ya, Bilal terus orang yang pertama adzan. ya, Ini karena suaranya merdu, indah dan keras. iya betul. Berarti kalian sudah memperhatikan ya cerita Bu Guru ya, sehingga kalian sudah paham semua. Pasti, Bu. Paham. Nah, kalau ini ya nanti tugas dari Bu Guru untuk praktek Adan. ya. Praktek aja nanti mau praktek apa? Berperilaku sabar ya, praktek berperilaku sabar. Nanti Bu Guru bikin kelompok menjadi 2 kelompok ya. Berperilaku sabar melalui kisah yang tadi Bu Guru ceritakan. Nah, kira-kira gimana? Sudah paham kan cerita dari awal sampai akhir tentang Bilal? Bilal. Nah, ya, terima kasih kalau sudah paham. Ini ada penjelasan lagi biar kalian lebih paham lagi. Apakah kalian sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari tentang sabar? Kalau praktek jadi batu belum, Bu. Ya, yang ditindir batu nggak usah dipraktekkan, nggak apa-apa. Yang penting praktek sabar. Seperti apa contohnya Mas Endro, sabar kamu yang sudah dipraktekkan? Sabar dalam menghadapi mereka, Bu. Oh iya, Sabar dalam menunggu Iya. adzan, makan. Kalau puasa. Ya, baik. Berarti kalian sudah bisa berperilaku terpuji. Bu Guru berpesan kalian tetaplah selalu berperilaku terpuji agar kalian mendapat selalu keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang bisa disebut sabar dan tabah biasanya setelah mendapatkan ujian dan musibah. Musibah atau ujian itu bisa datang kepada setiap manusia agar manusia itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu Guru sebenarnya punya video, berhubung waktunya terbatas. Nanti video Bu Guru dikirim saja ya. Nggak usah diputar di sini. Ya. Tapi sebelum ada tugas dari guru, ini masih ada lagi ya penjelasan sabar. Sabar itu apa kira-kira ya? Dari tadi kita sudah mendengar cerita. Apakah kalian sudah tahu apakah itu sabar? Yo, siapa yang tahu sabar itu siapa? Seperti apa? Menahan diri. Iya, menahan diri dari apa? Amarah. Ya, Marah. Tidak mudah marah. ya betul, tidak mudah marah, tidak dendam, tidak mudah putus asa. Ya. Yang Kalau jelek. kalian suka marah-marah, berarti kalian sabar enggak? Sabar. Enggak sabar. Iya. Siapa yang suka marah-marah? Endro. Oh iya, Mas Endro ya, suka marah-marah ya. Nggak boleh marah-marah ya, Mas Endro ya. Kita harus berlatih sabar. Tidak mudah marah, tidak benci sama temannya, tidak dendam, dan tidak mudah putus asa. Karena melatih diri kita taat
dan membentengi diri kita tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Ya. Kalau tabah, apa itu sebenarnya tabah? Mbak Reni, yo, apa itu sebenarnya tabah? Tabah itu rela menerima sesuatu yang disenangi, Bu. Oh iya, tabah itu Dengan rela ikhlas. menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas ya, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu arti dari tabah dan sabar. Semoga setelah mendengar kisah cerita Bilal bin Rabah dari Bu Guru, kalian akan menerapkan sikap sabar dan tabah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nih, ada kesimpulan tentang cerita dari kisah Bilal bin Rabah. Coba Mbak Yuyun dibaca yang pertama. Bilal adalah hamba sahaya yang merasakan penganiayaan orang-orang Quraisy yang lebih berat dari siapapun. Iya, pinter. Bilal itu adalah seorang hamba sahaya yang selalu dianiaya oleh majikannya dan orang-orang Quraisy. Ya, dan rasanya berat sekali. Beratnya melebihi dari siapapun. Ya. Yang kedua, Mbak Siti. Mbak Siti mana Mbak Siti ya? Maksudnya sinyalnya hilang. Oh, Mbak Siti sinyalnya hilang. Mbak Nur, Mbak Nur mana nggak ada suaranya Mbak Nur, dilanjut. Soalnya hilang juga, Pak. Ya, Mbak Nur suaranya hilang juga. Ya udah Mas Sinyalnya. Indro aja, yang suaranya nggak hilang ya Mas Indro. Yang Bilal, yang yang kedua, kedua, berbagai macam kekerasan, siksaan dan kejaman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena tidak mau menyembah berhala. iya, itu Bilal itu mendapatkan berbagai macam kekerasan, siksaan dan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan majikannya. Karena apa? Karena Bilal itu tidak mau menyembah berhala. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa ya Mbak? Siapa itu ya yang belum dari tadi ya? Nur itu. Mbak Dini itu, Mbak Dini. Oh Mbak Dini, mana Mbak Ada Dini? Belum kedengeran suaraku. Yang ketiga Mbak Dini. Bilal tetap mempertahankan akidahnya ketika disiksa. Ya, disiksa oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Iya, betul ya. Bilal walaupun disiksa ya, disiksa udah dijemur, diikat tangannya, ditindihin batu. Bilal itu tetap meyakini bahwa Allah itu satu. Keyakinan Bilal itu tidak akan berubah. Bilal lagi disiksa, Bilal itu tetap mengucap ahad, ahad, ahad. Artinya Allah Maha Esa. Ya, itu bisa untuk diteladani oleh anak-anakku yang kelasnya jadi itu bisa selalu yakin keimanannya dengan keimanannya dia ya, seperti itu ya. Tolong ya jangan sampai goyah iman kalian. Nah, yang selanjutnya coba tadi yang belum siapa ya? Mbak Nur udah muncul belum Mbak Nur ya? Udah itu. Mbak Nur. Tarik Nur. Nggak ada sinyal Mbak Nur itu. Oh, nggak ada sinyal ya. Mbak Siti, ada sinyal nggak Mbak Siti? Sama gunung. Ya, yang udah ada sinyalnya aja. Eka itu Eka. Oh iya, Bu Eka atau Mbak Yuyun? Eka lagi. Bener juga. Ayo, siapa? Mbak Eka atau Mbak Yuyun? Ayo. Yuyun Oh, lagi, Yuyun lagi. bagian itu Mbak Nur ada itu. Nur katanya udah ada sinyalnya. Gimana? Siapa yang belum coba? Nabi Musa Siapa yang belum? Nah, Sudah Mbak semua, Musa. Bu. Mbak Musa Ya, belum tuh. ya? Ayo Mbak Musa. Kalau Mbak Yuyun, kalau sama Mbak Eka udah keseringan katanya. Udah, ayo gantian. Nggak pakai Apa? Mbak saya. Musa yang keempat itu. Ya, Abu Bakar membeli Bilal
dari Umayyah untuk memerdekakannya sehingga Bilal bebas dari kekerasan, penyiksaan dari orang-orang Quraisy. Iya, betul ya. Bilal itu Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah, majikannya Bilal, untuk memerdekakannya. Ya, jadi Bilal itu dibeli sama Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar membeli Bilal, akhirnya Bilal itu bebas dan tidak menjadi budak lagi. Sudah tidak disiksa oleh majikan dan orang-orang Quraisy. Nah, yang terakhir apa? Nah, terakhir itu kisah Bilal bin Rabah semoga menjadi suatu contoh sikap sabar dan sabar untuk diterapkan oleh kalian semua dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, Bu Guru. Kisah dari Bilal bin Rabah. Semoga kalian memahami dari semua kisah Bilal bin Rabah.